Waspadalah bahwa krisis moneter Asia sudah di depan mata. Sinyal-sinyal itu sudah kelihatan. Ya, hari Selasa kemarin, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ya telah memberi dekret ya yang aneh ya, darurat militer di Korea yang di stopkan dalam 6 jam juga oleh kubu oposisi yang berseberangan dengan Presiden Korea Selatan ini. Kubu oposisi ini dianggap tidak nasionalis karena lebih condong ke Korea Utara menurut Presiden Korea Selatan ini. Akhirnya perseteruan politik ini, pertikaian politik ini berimbas ke ekonomi Korea Selatan, menjatuhkan mata uang won Korea sampai titik lemah. Nah, hari ini ada intervensi, berikan stimulus di pasar, menguatkan lagi mata uang won Korea. Ini tanda-tanda sinyal bahwa krisis moneter Asia akan terjadi berentetan. Mulai dari krisis politik. Ini mengingatkan saya akan kejadian yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Itu sama persis. Krisis moneter Asia itu terjadi karena perseteruan politik membuat pelemahan mata uang negara tersebut. Ya, contohnya waktu tahun 1997 sampai 1998 itu mulai kejatuhan mata uang baht Thailand. Setelah itu diikuti oleh peso Filipina, ringgit Malaysia, sampai ke won Korea. Jepang mata uangnya jatuh. Akhirnya membuat kawasan Asia itu ekonominya runtuh. Nah, sekarang hal seperti itu terulang kembali. Jadi kita tidak bisa membantah sejarah bahwa the history repeat itself. Itu adalah pakem hukum ekonomi, hukum alam. Dan juga di dalam kitab suci ribuan tahun sebelum Masehi sudah tertulis bahwa di dalam dunia ini tidak ada hal yang baru. Yang ada hanya pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah saja. Tidak ada hal yang baru. Itu kata kitab suci. Kalimat-kalimat dari kitab suci itu adalah kalimat dari Tuhan. Jadi tidak bisa dibantah kebenarannya. Pasti terjadi. Nah, sejarah itu pasti berulang kembali. Dan sinyal-sinyal, rentetan-rentetan itu sudah kelihatan sama persis dengan yang terjadi nanti seperti yang terjadi tahun 97-98. Maka saya kasih tahu kepada Anda waspada bahwa krisis moneter Asia itu sudah ada di depan mata. Contohnya sekarang dengan pelemahan mata uang China, yuan China, yang sudah hampir menembus level psikologisnya 7,3 US dollar. Jika mata uang China itu jebol 7,3 US dollar, China yuan itu, maka ekonomi China ambruk. Tambah longsor itu mata uang terdepresiasi terhadap US dollar, ekonomi China akan ambruk terus. Longsor dalam, maka China ekonominya akan lemah. Pelemahan ekonomi China itu berimbas ke kawasan Asia semuanya. Donald Trump, salah satu manusia abad ini yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat nanti yang akan dilantik tanggal 20 Januari 2025, telah mengultimatum kebijakannya untuk menaikkan tarif kepada pesaing utamanya yaitu China sebesar 60% barang-barang import dari China. Dan negara-negara lain juga akan dikenakan tarif impor yang tinggi, pajak. Nah, yang kita lihat sekarang adalah China, ekonomi nomor 2. Jika China itu barang impornya akan susah masuk ke Amerika Serikat dengan harga mahal, maka tidak bisa bersaing di Amerika Serikat. Maka pasar yang paling gemuk ya di Amerika Serikat, karena pendapatan per kapita yang cukup banyak, mereka belanja yang besar, maka ekonomi China itu akan kolaps, runtuh. Kenapa? Berharap pasar yang besar seperti di negeri Konoha, tetapi pendapatan di negeri Konoha ini lagi menurun, banyak terjadi PHK. Ya, memang presiden baru terpilih ini baru naikin UMR, tapi UMR 6,5%. Tetapi ya, PPN juga naik.
pajak pendapatan nilai naik. Jadi UMR yang naik dengan PPN naik, ya sama saja. Tidak ada bedanya, tidak ada income lebih di negeri Konoha ini. Maka orang-orang di negeri Konoha ini akan menurun lagi daya beli, tidak ada yang mau berbelanja. Maka barang Cina serbu ke sini, tidak ada peningkatan apa-apa. China mengharapkan pasar yang gemuk adalah di Amerika Serikat, bukan di negeri Konoha ini. Dan di negeri Konoha ini juga berharap banyak terhadap kemajuan ekonomi China. Terutama negeri Konoha ini berharap kalau ekonomi China maju, maka sektor properti di negeri Konoha ini maju. Ya, sudah beberapa tahun ini sektor properti di negeri ini melemah, tidak ada daya belinya. Karena negeri sana, negeri China juga, propertinya ambruk. Ya, tidak ada penurunan daya beli, terlalu overload, ya, overproduksi, ya, banyak sekali properti yang dibangun, sedangkan China sekarang penduduknya sudah menurun, nomor 2 di dunia, jadi tidak sebanding. Akhirnya, apalagi daya belinya sudah menurun, ya, jadi banyak sekali properti-properti yang mati, yang mandek, yang bangkrut di China. Itu pun juga akan terjadi di negeri Konoha ini. Dan satu lagi, selalu kalau sektor propertinya ambruk, itu membuat imbasnya ke sektor perbankan, imbasnya ke ekonomi negara tersebut. Kalau kita lihat, salah satu faktor yang membuat ekonomi suatu negara itu maju adalah sektor propertinya. Kalau sektor propertinya sudah ambruk, maka ekonomi negara tersebut juga akan ambruk, ikut lemah juga. Karena kalau orang banyak membeli itu rumah, maka itu mempengaruhi semua sektor bisnis. Jika orang membeli satu rumah itu, maka dia bukan hanya membeli gedung rumah itu, dia akan mengisi isi rumahnya dengan segala macam perabot elektronik, perabot rumah tangga, apapun, furniture, garment, apa segala macam dia isi dalam satu rumah itu. Maka disitulah membuat sektor-sektor bisnis yang lain itu bertumbuh. Itu kalau sektor propertinya bertumbuh. Nah, sedangkan sektor propertinya sudah melemah karena suku bunga yang tinggi, daya beli menurun, ya, dan faktor-faktor lain, itu sudah tidak bisa tidak bisa lagi mengatakan bahwa ekonomi kita akan bertumbuh seperti target presiden baru ini 8%. Oh, tidak mungkin. Itu sangat tidak masuk akal. Ya. Apalagi harus tahu bahwa salah satu komponen dari gross domestic product adalah ekspor. Ekspor negeri Konoha ini sudah menurun. Kenapa menurun? Karena ekspor terbesar negeri Konoha ini dari pertumbuhan ekonomi China. Jika ekonomi China itu bertumbuh maju, maka negeri ini mendapatkan windfall atau durian runtuh. Sekarang China dengan Presiden Donald Trump kebijakannya menaikkan tarif impor barang China, maka ekonomi China akan sulit bertumbuh, tidak bisa memasuki pasar Amerika, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan di China akan gulung tikar atau pindah produksi. Pabrik-pabrik dari China itu akan hengkang, angkat kaki, dan pindah ke Amerika. Karena di Amerika memberikan insentif, pajak murah bagi bisnis. Maka apa yang tadinya di China akan pindah ke Amerika. Maka kalau China sudah berkurang produksinya, maka Indonesia pun, negeri Konoha ini juga akan menerima kekurangan ekspornya. Permintaannya akan menurun, penerimaan negara akan berkurang. Ya. Maka anggaran pendapatan belanja negara atau yang salah satu komponen dari gross domestic product, ya, government spending-nya juga akan menurun. Bagaimana bisa perusahaan-perusahaan itu membayar pajak yang besar sedangkan omset penjualan mereka menurun? Bahkan ada yang gulung tikar, bangkrut. Makin sedikit pendapatan negara. Pemerintah hanya berharap
pendapatan negara dengan kebijakan 1 Januari 2025 untuk menaikkan PPN-nya, pajak pendapatan nilai, pajak pertambahan nilai dari barang-barang yang produksi yang dijual, ya. Itu pemerintah mengambil pajak dari masyarakat menengah, kelas menengah ke bawah, yang mereka sudah sulit dengan pendapatan mereka yang sudah seret, ya, gaji tidak naik, kondisi yang sudah susah begini, mereka dikenakan pajak. Ini membuat mereka berhemat, tidak belanja. Maka imbasnya juga ke perusahaan, pabrikan, perusahaan-perusahaan besar juga akan mengalami kebangkrutan. Maka ini adalah efek domino, apalagi di kawasan Asia, kondisi ketegangan politik, ya, kondisi geopolitik yang masih mau berkecamuk, ya, seperti perang antara China dan Taiwan, ya, dan lain-lain masalah politik juga berimbas ke ekonomi, menjatuhkan nilai tukar mata uangnya, ya, buat negaranya. Kalau ekonomi China sudah terpuruk, maka imbasnya ke negeri Konoha ini, ya, penerimaan negara, devisa berkurang, cadangan devisa negeri ini akan juga runtuh, akan makin lama makin berkurang. Maka dolar itu makin menguat. Dolar makin menguat, banyak pabrik-pabrik akan tutup karena bahan baku importnya juga akan naik. Sementara mereka tidak bisa menjual dengan harga yang tinggi karena ketidakmampuan, tidak ada daya beli di negeri Konoha ini. Maka selesailah krisis moneter Asia itu pasti terjadi, sejarah berulang kembali seperti yang terjadi di tahun 1997, tahun 1998. Ini pasti terjadi. Karena apa? Karena kebijakan dari Presiden baru Donald Trump ini memang sengaja dia mau membuat Amerika berjaya kembali, sedangkan negara-negara di luar Amerika itu keok semuanya. Sehingga apa tujuannya? Dalam negara-negara di luar Amerika itu keok semuanya, hancur ekonominya, maka dia akan datang menyelamatkan negara-negara tersebut dengan utang yang banyak dalam US dollar. Maka cadangan devisa US dollar menjadi, mata uang US dollar menjadi cadangan devisa dunia kembali, menjadi kuat kembali. Nah itulah tujuannya. Anda tidak mengerti. Itulah tujuannya. Jadi jadi sampai kapanpun tidak bisa melawan keperkasaan, kedidakyaan, hegemoni US dollar. US dollar akan mencari jalannya supaya dia akan kembali menjadi hegemoni, Amerika Serikat menjadi kuat di dunia kembali. Cadangan dolar itu akan menjadi cadangan devisa di atas 50%, 60%, 70% kembali dipakai oleh semua negara di dunia. Karena apa? Karena mereka harus melawan ini dengan kebijakan yang dilakukan Donald Trump ini supaya BRICS jangan dikasih kesempatan untuk berkembang. Satu jalannya adalah ekonomi China akan dihabisi oleh Donald Trump. Kalau ekonomi China dihabisi oleh Donald Trump, maka BRICS tidak bisa berkembang. China runtuh ekonominya, berimbas ke semua negara-negara di Asia. Maka krisis moneter Asia itu dipastikan terjadi tahun 2025. Oke? Antisipasilah hal ini, maka Anda itu harus ambil peluangnya. Peluangnya adalah Anda harus trading di futures market. Karena kondisi yang akan terjadi nanti, yang paling menguntungkan adalah orang-orang yang ada di dalam industri futures market. Orang yang trading di futures market akan mendapatkan peluang yang sangat besar memanfaatkan ketidakpastian global ini, memanfaatkan kehancuran mata uang Asia, dan memanfaatkan peluang dengan keperkasaannya kenaikan US dollar yang sangat tinggi. Nah ini peluangnya. US dollar yang sangat tinggi juga memukul mata uang di zona Eropa. Karena against US dollar itu pasti ambruk semuanya.
Tapi yang paling dalam adalah di Asia. Bursa saham global di negara Asia Eropa juga akan hancur. Nah, ini adalah peluangnya. Anda segera manfaatkan peluang ini di futures market. Sebelum tahun 2025 berjalan, sebelum Donald Trump dilantik tanggal 20 Januari 2025, sebelum krisis moneter Asia itu terjadi, sebelum kehancuran ekonomi China itu terjadi, Anda sudah ada di dalam bisnis futures market. Anda sudah trading, Anda sudah deposit duit yang banyak, Anda manfaatkan peluang yang ada ini sesegera mungkin, secepat mungkin, mengakumulasi keuntungan yang besar hanya di futures market. Maka itu hubungi saya di 0813 9846 9746. Sekali lagi 0813 9846 9746, atau ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Segera hubungi saya, ambil peluang ini sebelum terjadi krisis moneter Asia, sebelum hancurnya ekonomi China, hancurnya mata uang China Yuan terhadap US dollar, sebelum Donald Trump dilantik 20 Januari 2025, sebelum hancurnya Bitcoin jadi nol. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.